Yeah. Tapi kalau ngomongin tentang kerjaan, ada yang dia nggak suka, tapi ada yang lo suka. Bagaimana akhirnya kalian bertiga tetap kompak sampai 2019? Kan kita kan nggak harus suka satu hal yang sama atau tidak suka satu hal yang sama untuk bersatu gitu. Betul. Justru banyaknya perbedaan itu yang bikin Ran jadi punya musik seperti ini gitu. Kalau misalnya kita semua suka hip hop, mungkin Ran bakal jadi band hip hop. Betul. Ya nggak? Karena Rai suka hip hop, Asa suka, gua nggak tahu dia suka apa. Lo suka apa? Masa nggak tahu sih? Suka cewek yang penting, karena udah nikah. Kan udah nikah. Fotonya udah ada di mana-mana. Ada yang belum nikah sih. Oke, nanti ngomongin. Berarti adalah segala perbedaan itu justru menjadikan kalian bertiga menjadi satu. Oke. Nah, kalau soal ngomongin genre musik yang disuka, lo suka lebih ke? Gue sebenarnya suka apa aja ya, karena kan gue juga kerja di radio. Maksudnya privilege kita jawaban sebagai paling aman penyiar radio. Privilege kita sebagai orang yang kerja di radio kan kita dengerin berbagai macam musik. Yes. Menurut gue satu-satunya tempat di mana kita bisa belajar sekaligus bermain adalah radio gitu. Betul. Karena lo tuh nggak lo nggak perlu capek-capek nyari-nyari lagu yang paling baru apa, udah dipasang sama si radionya. Betul. Dan kalau sebuah lagu udah masuk radio itu pasti punya sesuatu untuk dipelajari menurut gua, karena pasti dia punya racun. Setuju. Nah, gue tanya sama Rai dulu. Menurut lo, kontribusi radio sama lagu-lagunya Ran, apa yang pengen lo bilang? Lumayan sih, maksudnya kayak ya kita kalau lagi di mobil kadang suka dengerin radio ya. Oke. Ya semua kan masuk aja ke otak kita, ke alam bawah sadar kita. Walaupun kalau sejujurnya gue sih nggak terlalu sering ya dengerin radio. Ada musik-musik yang memang gue kayak rumah gue lah, kayak R&B, hip hop itu rumah gua gitu. Makanya tapi ketika ada ajang-ajang kayak misalnya kemarin gitu Soundrenaline, buat gua adalah tempat untuk belajar. Gua nontonin band-band dari berbagai macam genre yang semuanya gua serap gitu. Ketika lagi bikin lagu, apakah itu untuk Ran atau untuk solo project atau buat siapapun, jadinya kadang-kadang semua bank musik yang ada di otak kita tuh suka keluar secara alam bawah sadar gitu. Jadi pasti ada kontribusinya, cuman besar atau tidaknya samar-samar gitu. Gak bisa ditakar tapi paling gak berkontribusi. Pasti ada. Kalau menurut lo gimana? Kalau radio sendiri di era seperti sekarang? Sekarang ya? Radio masih muterin lagu Ran Dekati Hati, masih yang dulu juga sama remake dari Fatur Nadila juga masih diputerin juga. Iya kan? Iya benar-benar. Gimana menurut lo? Kalau gue justru lebih suka denger radio yang memutarkan musik yang beragam. Gitu, karena kan sekarang banyak yang muterin hits kan. Dan itu jadinya sama. Nah, hits player ya? Hits player, jadi gue lebih appreciate di saat gue bisa mendengarkan sesuatu yang beragam. Karena itu juga menjadi bahan apa ya, edukasi otak gue gitu. Jadi kayak misalnya bikin kaget juga, gila ada lagu ini kayak gitu. Gitu. Jadi untuk referensi, untuk nambah ide-ide gitu untuk bikin lagu berikutnya gitu. Dan itu bisa jadi apa ya, kesempatan untuk band-band atau artis yang belum menjadi mainstream gitu. Betul. untuk bisa unjuk gigi, karena sebenarnya lagu yang bagus kan ada banyak banget ya. Cuman kalau misalnya yang dimainin melulu si artis-artis yang memang sudah besar udah punya nama aja, ya kalau ada yang baru tapi bagus ya gimana dia mau dikasih kesempatan. Benar, gitu. Biar muncul semuanya ya. Dan 2019 muncul karya terbaru Ran, itu premier adalah Ain't Gonna Give Up. Benar. Ini kalau ngomongin tentang genre musik lebih ke Rai banget, lo bisa cerita tentang project ini nggak? Singlenya dulu deh. Kita runut dari dulu aja justru. Kita runut dari projectnya dulu ya. Projectnya dulu. Projectnya kan namanya Omnitrium Perfectum. Everything that comes in three are perfect gitu. Jadi apa-apa yang hadir dalam angka 3 tuh sempurna. Kayak kalian bertiga. Iya. Kita tuh salah satu contohnya. Buat kita sendiri at least. Tapi buat gue akuin, buat kalian bertiga. Buat kita bertiga gitu. Nah, di project ini kalau biasanya selama ini kita ibaratnya yang kita tonjolkan adalah persatuan kita. Di sini justru bukannya kita memecah belah, cuman per individunya kita ingin tonjolkan lebih gitu. Biar lebih dekat sama Rai, biar lebih dekat sama lo juga kayak gitu kan. Terus dalam kurun waktu 6 bulan terakhir di 2019 ini kita akan ngeluarin lagu yang dimulai dari project yang Project Rai. Judulnya Ain't Gonna Give Up. Judulnya Ain't Gonna Give Up. Nanti insya Allah di bulan Oktober lagu dari Project Asta akan keluar dan dari Project Nino keluar. Desember. Jadi semua lagunya tuh
setiap masing-masing lagu itu ibaratnya kayak dinahkodai oleh masing-masing kita gitu. Kalau project yang R mungkin main produsernya adalah saya, yang A Asta, yang N Nino. Biasanya kan kita bikin lagu selalu keroyokan tuh bareng-bareng terus. Nah kali ini supaya menonjolkan justru ciri khas dari masing-masing personilnya di dalam musiknya. Di Project R, si Ain't Gonna Give Up, Rai yang membuat. Di startingnya dia dulu gitu ya. Kemudian di Project Asta dan Project N gua gitu. Baiklah. Ini akan muncul 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. 2 bulan berikutnya. Iya, 2 bulan. Berarti bisa ditebak bahwa kalau sekarang adalah projectnya Rai yang muncul pertama itu Rai banget. Berikutnya berarti dia Asta banget. Lagu A. Belum boleh dibocorin sama sekali. Judulnya jujur belum ada juga. Kita belum sudah ada lagunya tapi belum diberi judul. Nggak apa-apa. Berarti itu yang bikin kita penasaran. Nanti pasti akan premier di radio juga. Pasti akan di platform digital juga kita bakal dengerin. Cuman project dari yang kalian bikin ini akan memperkenalkan kita lebih dekat lagi sama kalian bertiga. Benar ya. Secara musik. Yes. Tapi gue tertarik di single pertama lo ngajak Ramen Girl. Bagaimana bisa ketemu sih gue udah pernah membuat beberapa lagu sama dia sebelumnya. Ada 2 lagu yang dia featuring gue atau gue featuring di dia gitu. Nah terus ketika lagu ini sudah jadi si Ain't Gonna Give Up ini tadinya verse 2-nya emang sengaja dikosongin dulu. Itu untuk pertimbangan apakah gue sikat semua verse-nya atau mau ada featuring. Tapi kalau ketika mau ada featuring kayak nama yang kita kepikiran emang cuma Ramen Girl sih, soalnya dia perempuan lagi hype juga sih. Lagi hype juga. Bener. Dan emang rapnya jago banget. Betul. Gitu. Jadi di lagu yang notabene kita bertiga udah cowok semua, kalau ada sentuhan perempuan tapi perempuannya tuh nggak menye gitu, maksudnya perempuannya swag banget gitu ya, itu menurut kita kayak cocok banget gitu. Pas mewakili karakter lagu ini dan juga yang kalian pilih kayak gitu. Bener. Ya. Apakah nantinya di next 2 bulan lagi akan ada project antara Asta dengan siapa, Nino sama siapa, itu belum boleh kita tahu juga. Asta sama istrinya. Serius? Enggak. Anak Krisdayanti kali ya. Itu sama kerjaan yang lain aja, bukan di lagu ya. Kita masih belum 100% ngedecide sih, maksudnya kayak masih ada banyak ruang untuk perubahan ya. Sebelum dirilis masih banyak banget yang bisa dikotak-atik. Tapi kalau di lagu project Asa sih kayaknya kita tidak akan berkolaborasi sama siapa. Lebih ke lo doang gitu ya? Iya, di project gua yang nanti mungkin juga ada harapan untuk berkolaborasi. Kita udah punya 1 nama, tapi sebelum sudah ada hitam di atas putih kita nggak mau nyebut. Belum ngomong apapun. Gue tertarik sama video klip. Konsep itu siapa yang bikin? Udah nonton, banyak kasur, banyak pohon, ada ayam, pohon pisang. Iya, gue lebih salah fokus ke adalah kasur zaman dulu gitu loh. Kasur kapuk. Iya. Kasur kapuk. Itu kita video klip kan yang mendireksiin kayak bahasa Indonesia ngedirect. Pembuat video klipnya adalah direkturnya adalah Shatoto Prasetyo, panggilannya Pras kalau nggak salah. Pras, ya. Dia tuh banyak mengerjakan video-video atau konten-konten untuk fashion sebenarnya. Gitu, keren banget karya-karya dia selama ini. Kita ngefans banget akan karya-karya beliau. Nah terus kita ajak jadi director video klip ini, dan juga nanti insya Allah sih video klip yang Project Asa sama Nino juga akan dia Mas semua. Pras juga. Gitu. Nah untuk yang Ain't Gonna Give Up ini kita cukup ngebebasin dia untuk menginterpretasi si lagunya sih gitu. Jadi dia yang banyak keluar ide-ide menggunakan ada kasur kapuk, di situ ada pohon pisang, ada astronot, ada ayam. Astronot dan ayam tuh kayak simbol bahwa astronot tuh simbol untuk kita mengejar mimpi kita setinggi-tingginya. Tapi astronotnya kan megang ayam tuh. Jadi berarti kayak walaupun kita mengejar mimpi setinggi-tingginya ke atas langit apa segala, tapi kita jangan pernah melupakan roots kita, yaitu ayam tuh kayak kampung kita kan gitu. Kalau kasur kapuk filosofinya apa? Jangan kebanyakan tidur. Nyaman. Biar nyaman aja didengerin. Yang nyaman. Baiklah. Udah pada nonton belum? Hello. Belum udah pada nonton ya kayaknya. Belum nonton. Pulang dari sini nonton. Kalau nggak ada wifi sekarang aja nih, sekarang kita ngobrol kalian nonton. Baru ngecek kayaknya itu deh maksud sama kakaknya. Coba ditonton dong, dukung mereka biar terus berkarya. Makin banyak viewersnya. Kadang giveaway juga banyak loh, diajak liburan. Oh iya benar. Gitu kan? Benar. Kita sering ada giveaway. Kita biasanya melakukannya gitu. Setahun 2 kali atau setahun sekali. Nanti di akhir September ini kita akan ngajak 3 orang untuk ke Melbourne, Australia.
Melbourne Australia karena kita ada manggung di Melbourne gitu. Sayangnya udah kepilih 3 pemenangnya tapi makanya tapi next project kan. Soalnya syaratnya soalnya sudah nonton video klip Enggan Gila belum ada yang nonton kan yang bisa ikutan. Makanya gue saranin lo tonton dulu aja videonya, bantu teman-teman kita sama di subscribe juga biar seru. Thank you. Ya kan? Sama beli juga lagu barunya, lagu aslinya jangan yang bajakan. Streaming lah paling ke streaming. Ya, kalau ngomongin tentang karya, terus tadi ada kesusahan nggak kolabo sama Mas Pras yang biasanya dia lebih ke sesuatu yang fashionable atau segala macam. Ya. Walaupun gue nggak meragukan masalah fashion kalian udah kayak ikon anak muda dari zamannya dulu sampai sekarang juga masih gitu. Ada kesusahan atau challenge terbesar? Challenge-nya apa ya? Mungkin challenge-nya justru ke Pras. Karena dia biasanya kan ngambil beauty shot kan. Sementara Ran itu kan aktif banget. Kita di video klipnya kan lompat-lompat. Jingkrak, mondar-mandir. Jingkrak gitu. Tapi somehow dia tetap bisa menemukan titik temu antara gimana cara ini tetap ada unsur fashion yang Pras banget. Dan movement-movement yang dinamis karena kita Run gitu. Oke, baiklah. Nah, kebetulan ada Run for Your Life. Menurut kalian yang hadir malam lagi. Ini tayangnya malam ya. Nanti diedit ya. Ini kebetulan udah gelap kok. Sorry ya. Menurut kalian dengan adanya mereka Run for Your Life, boleh digambarin dalam satu kata nggak dari Nino? Runners mungkin maksudnya ya. Ya, runners ya. Sorry. Ingat akun Instagram sama akun Instagram. Menurut lo? Kehadiran Runners. Apa coba? Asik. Ya, Runners tuh buat kita apa ya kayak ya lumayan segalanya sih, maksudnya ya kita bikin karya-karya ini, bikin project ini, bikin video klip, lagu apa segala ya buat apa kalau bukan buat runners kan gitu. Mereka adalah orang-orang yang pertama mengapresiasi karya-karya kita pastinya gitu. Dan kalau misalnya kita nggak ada yang apresiasi ya kita nggak bisa hidup dan menghidupi diri kita lewat bermusik ini. Betul. Pak? Satu kata ya? Iya, satu aja. Satu kata oksigen. Lebih boleh nggak apa-apa. Oksigen. Oksigen. Ya, filosofinya adalah bisa dibeli dong ya, ada oksigen. Ya kita nggak bisa hidup. Oke. No, kurang lebih sama sih, tapi pilihan gue lebih nitrogen lah. Jantung. Oke. Jantung ya. Baiklah, sangat luar biasa. Kita akan flashback dulu ngomongin tentang project-project. Berarti kita udah tahu nanti akan siapa yang mengeluarkan berikutnya, kita tungguin aja. Tapi kalau pengen tahu update jadwal kalian, sosial media dong, boleh di-share. @runforyourlife, mudah sekali di Instagram, YouTube channel kita juga. Semuanya pokoknya tinggal Run for Your Life. Semuanya lengkap ada di sana. Di follow ya. Soalnya lengkap sih, cukup lengkap sosial media kita, jadwal show atau bahkan adminnya juga sering mengajak ngobrol kalian gitu. Betul. Sering curhat juga adminnya. Cuman satu yang kurang, vlognya nggak pernah update lagi. Iya, biasanya emang adminnya siapa vlognya? Kita kan bukan vloggers ya. Oh waduh. Kalau vlogger kan memang kan daily basis kan kontennya mereka emang vlog. Kalau kita emang special konten lah, kalau misalnya kita lagi pergi. Kayak besok nih kita ke Melbourne atau kemarin Soundrenalin, kemarin Widow Fest gitu-gitu tuh pasti akan ada. Iya, tapi kita akan mencoba. Ya berniat untuk lebih aktif di YouTube sih, doain aja semoga bisa kontennya paling enggak kalau orang-orang itu kalau itu sehari sekali, kita ya mungkin sebulan sekali kali ya. Jauh ya Pak, sehari sekali, sebulan sekali, tapi nggak apa-apa. Yang penting sukses terus buat kalian, terus berkarya.